Di tengah perundingan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, saling serang antar kedua militernya masih terus berlangsung. Bahkan baru-baru ini, Rusia dikejutkan dengan serangan militer Ukraina yang dilakukan lewat operasi jaring laba-laba. Seperti apa sebenarnya operasi jaring laba-laba yang baru saja diluncurkan oleh Ukraina untuk melawan Rusia ini, dan bagaimana serangan ini mempengaruhi prospek perundingan damai kedua negara? Militer Ukraina melakukan serangan ke pangkalan udara Rusia dengan menggunakan drone atau pesawat nirawak pada Minggu 1 Juni 2025. Dalam video yang dirilis oleh militer Ukraina terlihat serangan drone menghancurkan pesawat militer Rusia yang tengah parkir di pangkalan udara itu. Dinas Keamanan SBU Ukraina mengklaim puluhan pesawat militer Rusia, termasuk sejumlah pesawat pengebom nuklir strategis dilaporkan hancur. Pesawat-pesawat Rusia yang diklaim hancur dalam serangan tersebut mencakup pesawat pengebom nuklir Tu-95 Bear, pesawat pengebom serang cepat Tu-22 Backfire, serta jet komando dan kontrol A-50 Mainstay. Kehilangan pesawat-pesawat strategis ini jika terkonfirmasi akan menjadi kerugian signifikan bagi Angkatan Udara Rusia. Total kerugian akibat pesawat-pesawat militer Rusia yang hancur ditaksir mencapai 7 miliar dolar AS atau sekitar 114 triliun rupiah. Ukraina menyebut rangkaian serangan ini merupakan bagian dari operasi jaring laba-laba. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam keterangannya Minggu 1 Juni 2025 di Kiev, Ukraina mengungkapkan ada sebanyak 117 drone yang digunakan dalam operasi ini. Zelensky juga menyebut operasi jaring laba-laba telah disiapkan selama 18 bulan. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в 3 часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому, працюють та забирають у росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Hingga Minggu 1 Juni belum ada konfirmasi resmi dari pihak Rusia mengenai klaim serangan dan kerusakan pesawat yang disebutkan oleh Ukraina. Saling serang antara Rusia dan Ukraina ini terjadi saat Amerika Serikat tengah menjadi mediator dalam proses perundingan kedua negara. Lantas sudah sejauh mana perundingan keduanya? Akankah gencatan senjata terwujud di tengah makin memanasnya perang? Dalam waktu 1 bulan terakhir tercatat, perundingan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina mengalami kemajuan sejak perang berlangsung pada Februari 2022. Terakhir, perwakilan Ukraina dan Rusia bertemu di Istanbul, Turki pada 16 Mei 2025, meski keduanya hanya sepakat bertukar tawanan perang. Upaya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengegolkan proposal gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari juga gagal. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menolak tawaran itu. Tak lama berselang, tepatnya pada 21 Mei 2025, Paus Leo XIV bersedia menjadi tuan rumah perundingan damai antara Ukraina dan Rusia. Tawaran ini disambut baik oleh Zelensky, namun tak ada respon dari Putin. Meski demikian, yang terbaru pada Jumat 30 Mei, Presiden AS Donald Trump dalam keterangan di Washington DC mengungkapkan kekesalannya kepada Putin karena tak kunjung menyepakati tawaran damai. Kekesalan ini terjadi usai Rusia melancarkan serangan udara ke wilayah Ukraina pada 26 Mei 2025. Rockets being shot into cities like Kiev during a negotiation that I felt was maybe very close to ending. We were going to solve a problem, and then all of a sudden rockets got shot into a couple of cities and people died. I saw things that I was surprised at. So, and I don't like being surprised. So I'm very disappointed in that way. Operasi jaring laba-laba yang dilancarkan oleh Ukraina ini seakan membuat proses perundingan yang sedang berlangsung antara Kiev dan Moskwa menjadi semakin sulit. Lantas apakah mungkin upaya damai antara kedua negara terwujud dalam waktu dekat? Gimana menurut sahabat Kompas?